Universitas Jember. Di sini kami akan melakukan pengkajian terhadap keluarga panjenengan nggih. Apakah bersedia? Ya, siap Mbak. Nah, untuk waktunya sendiri kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Himanda dan ini rekan saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Santi Maria Putri. Mbak Siska dan Mbak Santi ya. Baik Bu, boleh langsung saya bertanya? Ya, Nah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nggih? nama saya Rahayuningsih Mbak. Ibu Rahayu. Iya, Ibu Rahayu. Kalau boleh tahu, ibunya masih ingat nggak lahir di mana, tanggal berapa? Di Jember tanggal 19 Juni tahun 71. Terus alamatnya, alamat tempat tinggal ibu di Jember? Ketika saya masih kecil atau sekarang? Boleh dari kecil. Oke, kalau kecil dulu saya ada di Jalan Bangka, di Mampang nomor 4. Nah, kalau yang sekarang ini Jalan Cincin. Kalau boleh tahu, ibunya dari suku atau suku Jawa apa? Dari campuran Jawa. Jawa asli. Iya, Jawa asli. Terus untuk suami ibu apakah juga sama dari suku Jawa atau mungkin dari Iya, sama. sama? Oh, dua-duanya dari suku Jawa semua. Terus dari seluruh keluarga itu menganut agama apa enggak? Islam Mbak. Jadi ya kita keluarga dari keluarga Muslim ya. Satu keluarga sama ini. Semuanya ya sama semuanya. Terus kalau di keluarga ibu sendiri yang mencari nafkah itu Ya suami istri. oh saling membantu. Jadi saya juga bekerja gitu Mbak. Ya. Baik Bu, selanjutnya di sini saya mau bertanya mengenai tahap perkembangan dan riwayat keluarga Ibu. Sebelumnya di keluarga Ibu ini Ibu memiliki anak berapa ya Bu? Saya memiliki anak 2. Ya. Kalau boleh tahu untuk anak yang pertama usianya berapa Ibu? Usianya 23 tahun. Oh, untuk anak pertama 23. Kalau anak kedua Ibu? Ada yang kedua 21 tahun. Anak Ibu itu apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Perempuan semua Perempuan Mbak. semua, Iya, Mbak? nggak Wah. bisa. Laki-laki. Baik Ibu, kemudian jika misalnya terjadi sebuah masalah di rumah, apakah Ibu menyelesaikan masalah tersebut dengan komunikasi terbuka atau saling diam gitu Ibu? Ya, yang jelas pasti komunikasi terbuka ya. Kalau ada apa-apa ya kita diskusikan bersama. Baik Ibu, kemudian untuk yang terakhir, di dalam keluarga Ibu ini apakah memiliki riwayat penyakit kesehatan gitu Bu? Alhamdulillah kita tidak punya ya. Ya kalau sakit ya biasa aja ya Mbak, sakit apa? Sakit flu gitu. Kalau saya pernah sih juga sakit tipes gitu. Tapi Untuk riwayatnya enggak ya ya? enggak ada. Baik buat Ibu, Bapak, dan juga kedua anak. Ya sama. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan mengenai identitas dan hal perkembangan dan riwayat kesehatan. Terima kasih Ya, Ibu. sama-sama Mbak. Ya. Baik Ibu, saya Nabila. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Di sini saya akan bertanya mengenai data lingkungan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah rumah Ibu ini termasuk rumah sendiri atau menyewa? Rumah sendiri. Alhamdulillah. Ya. Terus untuk kondisi air minumnya apakah bersih dan sanitasinya bagus Bu? Alhamdulillah meskipun kita hanya pakai air sumur ya, tapi layak lah gitu, dan bersih gitu. Untuk keluarga Ibu, apakah ada pola pengaturan khusus di dalam rumah seperti siapa yang bertanggung jawab untuk memasak, bekerja, terus membersihkan rumah gitu Ibu? Ya memang pada prinsipnya itu kan di sini ibu ya, tetapi tidak semua hanya ibu itu. Jadi apa ya, bisa jadi kadang-kadang kita gantian gitu. Kadang-kadang suami itu juga membantu untuk memasak, membersihkan rumah, cuci baju ataupun setrika. Itu udah biasa Mbak di sini itu Mbak. Kita itu saling membantu ya.
mungkin. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk pengaturan tempat tidur? Apakah semuanya memiliki kamar masing-masing dan tidur dengan nyaman gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak mempunyai kamar sendiri-sendiri. Ya. Dan untuk kebersihan rumahnya, apakah di sini ini termasuk di lingkungan yang bersih, terus rutin membersihkan rumah dan lingkungan sekitarnya gitu? Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi walaupun saya tidak punya pembantu rumah tangga ya, tetapi kita tetap rutin lah setiap hari. Paling tidak yang sehari satu kali lah kita bersihkan ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah rumah ibu ini pernah diserang serangga seperti kemasukan banyak serangga gitu? Sejauh ini tidak pernah. Iya, Dan untuk pertanyaannya, apakah ada potensi yang terancam seperti keamanan di sini gitu? Tidak ada ya Mbak ya. Mungkin awal dulu ketika kita baru pertama pindah itu kan umurnya daerah ini tidak aman gitu. Tapi setelah kita ada di sini ternyata alhamdulillah rumor itu ternyata tidak benar. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana penilaian ibu terhadap sistem pembuangan sampahnya itu? Apakah sudah memadai gitu? Iya, jadi kita punya di depan itu ada tempat sampah yang hampir setiap hari itu diambil gitu Mbak. Jadi untuk proses pembayaran kita melalui ibu-ibu, biasanya kalau kita drama itu ya per bulan itu kita membayar untuk iuran sampah gitu, dan kemudian ada juga yang mengambil sampah setiap hari, setiap pagi gitu. Sudah terakhir? Iya, sudah terakhir. Baik, ibu, pertanyaan dari saya sudah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan terkait karakteristik lingkungan sekitarnya Ibu. Untuk tipe lingkungan di sini itu apa ya Bu? Pedesaan, kota? Di sini ini apa ya Mbak ya? Kota ya, kan masuk kota ya. Walaupun namanya ada desa Karangrejo, tapi tipenya kan tipe kota ya. Kemudian untuk kondisi rumah dari jalan Bu, apakah ada jalanan yang rusak atau terpelihara atau mungkin dalam perbaikan? Ya, alhamdulillah jalannya mulus ya. Barusan ini di Fatmik. Iya. Kemudian apakah ada masalah polusi udara Bu, atau mungkin suara-suara yang mengganggu gitu di sekitar lingkungan Bu? Tidak ada ya. Di sini cukup nyaman, cukup tenang. Kemudian untuk pekerjaan dan hobi dari keluarga Ibu sendiri, Pekerjaan ya kita sama dari gurunya ya, sama saya juga guru. Saya juga jadi guru yang walaupun sekarang saya ditugaskan sebagai pengawas ya Mbak ya. Kemudian apa tadi Mbak yang satu selain pekerjaan? hobi. Oh, hobi ya, kebetulan kalau hobi itu saya sukanya cuma bersih-bersih rumah aja. Iya, iya itu kesukaan saya, itu bersih-bersih rumah. Oke, kemudian di sini apakah ada itu nih Bu, klinik kesehatan? Klinik kesehatan ada di sini, dokter juga dekat ya karena walaupun di sini juga tidak begitu jauh, puskesmas juga tidak begitu jauh ya. Kemudian apakah misal Ibu dan keluarga itu ada mungkin libur, itu apakah keluarga Ibu itu sering berkreasi gitu? Libur maksudnya liburan ya, alhamdulillah lah Mbak. Ibu sih malah hampir seminggu sekali ya, walaupun kita nggak apa ya, hanya keluar gitu sekedar jalan-jalan, hanya sekedar makan yang di tempat sederhana, itu kita pasti menyempatkan waktu untuk bersama-sama ya dengan anak-anak. Nah, kemudian kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Bu Ibu tinggal di sini? Tahun 2005 ya, tahun 2000 Agustus 2005 saya sudah menempati rumah ini. Kemudian untuk yang terakhir nih Ibu, seberapa sering atau sejauh mana keluarga Ibu menggunakan pelayanan atau fasilitas seperti puskesmas kayak gitu Bu? Apakah mungkin ketika ada keluarga yang
rumah sakit itu kita langsung dibawa ke puskesmas atau nunggu atau ini Bu, maksudnya atau diberi obat mungkin? Oh iya, jadi memang kita pasti kan punya persediaan obat di rumah ya Mbak ya, misalnya panas atau apa kita obat. Tapi setelah mungkin 2 hari tidak ada kemajuan, masih misalnya panas atau apa, maka kita bawa ke klinik gitu. Kita bawa ke klinik, di situ kita lihat apakah kenapa sih kok panasnya nggak turun-turun begitu. Jadi memang awalnya kita nggak langsung memang Mbak. Jadi kita tunggu sampai ya paling tidak 2 hari. Kalau tidak ada kemajuan baru kita bawa ke klinik. Ibu, baik, terima kasih nih Bu. Sama-sama ya Mbak, semoga sukses. Terima kasih Bu. Yeay. Oke, permisi ya Bu. Ya, Saya izin melanjutkan tadi. Di sini saya Barukis dan teman saya Ira. Jadi di sini kami akan menanyakan mengenai fungsi keluarga. Baik, yang pertama di sini ada pola komunikasi nih Bu. Kira-kira keluarga jenengan itu komunikasinya seperti apa? Apakah fungsional? Fungsional itu seperti keterbukaan, kemudian kejujuran seperti itu. Apakah kebalikannya ya disfungsional, mungkin nggak terbuka, kemudian nggak jujur, nggak toleransi, itu kira-kira di keluarga jenengan seperti apa? ya yang jelas kami memang membangun keterbukaan Mbak antara suami, antara anak-anak begitu. Jadi kalau ada permasalahan ya itu disampaikan begitu, dan kita pasti ada solusi ya Mbak ya dari apa yang permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena tidak mungkin hidup itu tidak ada masalah, kita tidak mungkin. Kemudian kira-kira di keluarga ini seberapa tegas dalam mengungkapkan seperti kebutuhan, kemudian emosionalnya seperti apa, kemudian perasaannya seperti apa, dan kira-kira lebih sering emosional yang positif atau emosional yang negatif? Ya, jadi memang karena kita berusaha untuk komunikasi secara terbuka ya, maka untuk hal-hal tertentu ya memang awalnya itu memang anak-anak itu kadang-kadang tidak terbuka pada misalnya saya, atau kadang-kadang mereka menyampaikannya kepada ayahnya dulu gitu. Kemudian tapi pada akhirnya saya pun akhirnya mengetahui juga begitu. Jadi memang tidak langsung bersama begitu ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang ke saya gitu, baru kemudian saya menyampaikan kepada ayahnya. Untuk kemudian kita carikan solusi bersama gitu. Tapi yang pasti bahwa keterbukaan itu jelas ada ya, karena memang kita memang sudah membiasakan diri ya. Oleh karena itu tadi ketika ditanya tentang liburan misalnya, itu memang itu sebenarnya momen untuk kami untuk bersama, untuk saling terbuka, untuk saling mengemukakan unek-unek. Jadi mungkin kalau di rumah kan suasana beda ya dengan apabila kita bawa mereka keluar gitu ya Mbak ya. Kita ya walaupun di rumah makan yang sederhana, kita misalnya ada gurunya, kalau mungkin serius takut anak-anak menyampaikan, tapi karena situasinya itu kita buat se-enjoy mungkin, senyaman mungkin ya mereka nanti menyampaikannya gitu. Jadi memang itu momen yang memang kita buat gitu. Berarti alhamdulillah suasananya nyaman, jadi terbuka gitu. Baik, berarti untuk respons antar komunikasinya baik tuh Ya alhamdulillah. dari jenengan, kemudian dari bapak juga bisa menjadi pendengar yang baik gitu Iya. bagi anak-anak jenengan. Iya. Kemudian untuk kira-kira apakah pernah seperti komunikasi yang bersifat menyerang, mungkin kayak cara menyampaikannya itu nggak enak seperti itu? Ya kadang-kadang kita kan tidak luput dari suasana hati ya. Masih kadang-kadang saya pun sebagai seorang ibu yang notabene mungkin saya juga guru, saya juga bukan manusia yang sempurna ya kan, karena di satu saat itu sisi saya juga kadang tuh merasa capek begitu ya. Nah mungkin pada saat itu intonasi saya atau mungkin mimik saya itu membuat suasana menjadi tidak nyaman, tapi akhirnya gitu tersadar juga ketika kemudian melihat bagaimana wajah anak dari kata apa ya, jadi seperti ini ya gitu, makanya saya rangkul gitu. Jadi alhamdulillah tuh tiba-tiba kesadaran itu muncul gitu Mbak, ketika kemudian mungkin pasangannya menjadi tidak nyaman gitu.
alhamdulillah bisa lah, walaupun tidak selalu mindfulness gitu ya. Berarti masih bisa dikontrol. Ya masih bisa. Baik, selanjutnya ini mengenai struktur kekuasaan ibu yang ada di dalam keluarga. Mungkin Nggak seperti kekuasaan bukan seperti apa-apa. Oh iya. Kira-kira misal yang dominan di keluarga mungkin dari segi anggaran, kemudian dari rekening, bagaimana cara memutuskan uang itu dari anggota keluarga siapa? Ya, yang jelas kita punya kepala keluarga. Jadi yang jelas kepala keluarga itu yang mendominasi ya Mbak ya, bagaimana gitu. Tapi kepala keluarga kan juga punya bendahara. Jadi struktur ya kan, nah bendahara dalam hal ini adalah saya sebagai ibu ya kan. Jadi yang kebetulan saya pun tidak di rumah saja, tapi saya juga membantu keuangan keluarga begitu. Jadi paling tidak itu ini ya Mbak, saling ini ya, mengisi begitu ya kekurangan Berarti sama-sama bekerja. iya. Kemudian misal seperti menghabiskan waktu luang seperti yang tadi Jenya bilang nggak liburan gitu. Kemudian terkait kedisiplinan itu juga bapak atau dari gimana? Iya, mungkin cenderung ke saya aja ya, masalah itu ya Mbak. Jadi ajakan untuk pergi itu memang kecenderungan memang saya dari ibu mungkin ya, karena mungkin lebih ini ya, lebih luas begitu ya. Ya, biasanya dari ibu juga. Ya baik, kemudian untuk biasanya yang mengambil keputusan di keluarga itu yang lebih dominan siapa ya? Kayak atau ibu atau bapak, kemudian misal nanti lagi memutuskan, lagi mencari keputusan, terus keputusannya mentok gitu. Itu biasanya di akhir itu yang akhirnya memutuskan siapa? Biasanya kita diskusi siapa ada apa-apa ya kita selesaikan. Tidak ada yang spesial, harus begini, harus manut gitu misalnya, tidak. Jadi kita diskusikan. Berarti tidak ada seperti kayak paksaan gitu, lebih ke musyawarah. Betul. Ya, ini selanjutnya biar teman saya Gaby yang melanjutin. Silahkan. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan ke struktur peran gitu. Untuk anggota keluarganya tuh melakukan peran-peran mereka sebagai sisinya, misalnya bapak sebagai kepala keluarga mengatakan anaknya paling begitu, kemudian anaknya kita sebagai anak menjadi gitu. Ya, alhamdulillah peran sebagai anggota keluarga itu istilahnya itu walaupun tidak sepenuhnya ya Mbak ya, artinya kan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa ada komunikasi, ada berbagi begitu untuk menyelesaikan hal-hal tertentu begitu. Kalau kepada prinsipnya kepala keluarga ya bukan bapak ya ayah, kemudian saya sebagai ibu dan anak-anak ya perannya ya sebagai seorang anak kan begitu ya, tidak kemudian anak saya pekerjakan gitu kan, tidak seperti itu. Jadi anak perannya ya membantu orang tua secukupnya, mereka belajar yang utama gitu ya. Peran-peran seperti itu apa ya, peran-peran yang apa ya semestinya lah gitu lah. Berarti untuk perannya ini dapat diterima oleh setiap anggota keluarga gitu. Iya. Berarti tidak pernah ada apa seperti ketegangan apa konflik peran. Enggak. Jadi apa namanya? Itu tadi karena memang kita saling saling berbagi itu tadi ya. Jadi saling memahami. Jadi misalnya satu saat saya itu capek, maka kemudian peran saya misalnya di dapur misalnya, itu ada yang membantu gitu. Jadi ya itu tadi lah, pembagian perannya itu tidak aku gitu ya, Saling bekerja sama. saling bekerja sama. Kemudian apa pernah gitu misalnya bapak kan perannya sebagai kepala keluarga mengatur kemudian apa ada pengaruhnya di sana, misalnya nanti anaknya tidak terbuka gitu, atau mungkin karena itu anaknya melawan mungkin gitu. Alhamdulillah sejauh ini tidak seperti itu Mbak. Bahkan anak itu cenderung dekat dengan ayahnya daripada saya malah. Ya mungkin karena anak perempuan ya. Soalnya anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya ya. Kemudian untuk terakhir ini terkait nilai keluarga itu, apa keluarga itu menganut nilai-nilai ini, nilai-nilai memiliki nilai-nilai keluarga misalnya seperti kejujuran atau apa mungkin misalnya
membiasakan seperti itu ya Mbak. Jadi tidak ada yang disembunyikan gitu. Kalau ada permasalahan ya disampaikan gitu. Jadi bahkan apa yang pernah dilakukan mereka di sekolah, kecurangan apapun itu pada akhirnya juga mereka sampaikan gitu. Nah, kemudian ya itu artinya seharusnya aku tidak seperti itu gitu. Bahkan yang perilaku mereka kadang-kadang kan mereka bercerita putus dulu sama guruku gini. Nah seperti itu ya kadang-kadang, maka saya menyampaikan saya tidak seperti itu, walaupun gurumu gini tapi kamu harus bilang hati begitu. Tetap ada ini. Jadi anak-anak tuh nggak takut untuk menyampaikan apapun yang mereka sudah lakukan terhadap lingkungan. Kemudian untuk nilai-nilai kebudayaan itu misalnya Ibu dari suku Jawa. ya apa Ibu memiliki nilai-nilai kebudayaan terkait nilai kesehatan Ya karena kita orang Jawa tidak seperti dulu ya Mbak ya. Jadi kalau beda lah dengan zamannya nenek kita, beda. Jadi memang sekarang semakin ini ya, cara berpikirnya sudah tidak seperti dulu lagi. Contohnya begini Mbak, ketika saya itu habis operasi misalnya, kalau dulu kan orang mengatakan kamu jangan makan ikan, nanti justru gatel gitu kan, salah itu ya kan. Kalau kita tahu, kita belajar, karena kebetulan saya juga guru IPA, kita kan ya itu kan justru kita membutuhkan protein ya bagi untuk membangun sel-sel yang rusak ya kan, memperbaiki sel-sel yang rusak. Maka secara logika saya mengatakan ya di depan orang tua mungkin saya mengatakan iya, tapi pada prakteknya saya tidak mengkonsumsi karena salah kan yang seperti itu gitu. Jadi memang ada kebiasaan mitos ya, itu ya kebiasaan mitos yang kemudian bukan kita tentang ya, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang memang secara logis. Jadi tidak merupakan budaya yang kurang benar. Iya betul. Walaupun ada juga budaya-budaya itu yang memang sebenarnya itu baik juga ya kan, baik juga. Kalau yang seperti itu ya kita anut. Sampun Bu, nanti biar dilanjutkan oleh teman-teman yang lain gitu. Siap, Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Farida Nisa dan rekan saya Putri Sampai dari BPT. Jadi di sini saya mau menanyakan mengenai fungsi keluarga Ibu ya. Kira-kira seberapa dekat sih anggota keluarga Ibu nih dengan anggota yang lain? Sesama dalam rumah ya, dalam satu rumah ya, alhamdulillah dekat gitu. Satu dengan yang lain. Kira-kira gimana sih biasanya caranya di keluarga Ibu ini untuk menjaga kedekatan tersebut? Ya itu tadi kita menjalin komunikasi ya, keterbukaan gitu. Dan oleh karena itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kaitannya dengan refreshing ya, rekreasi di situ kan kita adakan ya paling tidak seminggu sekali lah kita itu ini sering untuk berkumpul bersama gitu, walaupun kita makan misalnya di mie gandrung misalnya itu kan sederhana saja ya, tapi di situ kan sambil menunggu mie datang kita bisa ngomong apapun yang bisa kita sampaikan di situ. Jadi ini kan dalam upaya menumbuhkan keterbukaan dan juga menjalin keakraban yang satu di antara yang lain dalam keluarga tersebut. Dan itu mulai dari dulu Mbak, mulai dari mereka kecil gitu. Misalnya nih, kan misalnya ada anggota keluarga yang membutuhkan sesuatu, nah terus tapi anggota keluarga itu tuh kayak nggak berani bilang, takut atau malu. Nah terus seberapa peka sih anggota keluarga yang lain itu untuk mengetahui kebutuhan anggota yang malu untuk menyampaikan? Ya biasanya di sini nanti akan ada dua ya, misalnya yang satu punya keinginan gitu, maka mungkin mbaknya atau adiknya gitu yang bisik-bisik gitu, bapaknya atau ibunya gitu ya, maunya gini gitu. Oh ya sudah,
saya kan tahu ya, maka kemudian oke, saya deketin gitu, kemudian saya tanyakan begitu secara apa namanya yang membuat kemudian menjadi berani untuk menyampaikan apa keinginan. Kemudian kan pasti di anggota keluarga ini kan pasti setiap anggota tuh minatnya berbeda-beda ya. Nah, terus seberapa apakah anggota keluarga ini selalu menghormati dan menerima perbedaan keminatan tersebut? Ya syukur alhamdulillah kayak gitu. Walaupun memang awalnya memang ada keinginan ya dari saya, dari orang tua, ayah, ibu terutama ya, itu untuk anak saya tuh, saya pengennya anak saya begini, pengennya anak saya begini kan begitu ya. Tetapi sejalan dengan proses yang terjadi, kita menghargai keinginan dari masing-masing anak tersebut gitu. Dan kita dukung akhirnya. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit itu biasanya lebih pilih ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas itu, atau mungkin ke pengobatan tradisional ini? Nah, tentunya kita masih percaya pada dokter ya, tidak percaya pada dukun ya. Ya jadi ya, itu tadi, jadi obat-obatan itu tetap nah, kemudian kalau memang sampai sehari 2 hari tidak ada perkembangan, maka kita bawa ke klinik. Oke, kemudian selanjutnya apakah ada cara-cara khusus dari anggota keluarga ini untuk menjaga kesehatan agar tidak terserang penyakit? Ya itu pasti Mbak. Jadi yang jelas menjaga kebersihan ya, kebersihan lingkungan rumah itu pasti ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan di dapur. Jadi karena di dapur itu tempatnya makanan masuk ke dalam mulut kita ya kan. Jadi makanan yang kita sajikan harus bersih, maka dapurnya juga harus bersih kan begitu ya. Nah, jadi alat makannya, ya dapurnya, lingkungannya. Kemudian dalam menyajikan makanan juga, jadi kita harus ya setiap hari pasti itu ada nasi, pasti ya ada sayur, ada lauk, walaupun itu tidak mahal tapi setidaknya itu protein bisa mencukupi. Buah-buahan gitu walaupun tidak selalu tapi pasti pasti ada begitu ya, kita cari tidak harus mahal kan Mbak, buah itu yang kita cari yang bisa gitu. Jadi ada keseimbangan dalam penyajian makanan walaupun itu tidak wah begitu ya. Nah itu tetap kita jaga pola makan seperti itu. Jadi upaya preventif kita untuk menjaga anggota keluarga itu supaya tidak sakit. Biasanya kalau ada informasi-informasi atau saran-saran kesehatan gitu, biasanya ibu dapat dari mana? Ya sekarang itu media sosial sangat banyak sekali ya. Jadi kita kan punya HP gitu ya, dari situ saya kalau sekarang itu malah dari Instagram misalnya. Jadi itu kan ada banyak informasi tentang betul gitu, termasuk resep-resep kesehatan juga ada yang baru gitu, info tentang tips kesehatan gitu ya, gitu. Kira-kira di sekarang nih di keluarga ibu apakah ada masalah kesehatan gitu yang sampai bikin cemas atau mungkin khawatir? Tidak ada. Sementara ini alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalaupun sakit ya sakit normal aja, seperti apa flu gitu aja gitu. Kalau menurut ibu kira-kira makanan yang bergizi dan sehat itu yang seperti apa? Ya seimbang tadi, jadi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin itu ada, meskipun tidak banyak ya, tetapi di dalam setiap penyajian itu ya seimbang. Kalau di keluarga ini pola makannya tuh sehari berapa kali? Normal aja sehari 3 kali. Biasanya kalau di dalam keluarga siapa yang biasanya dapat tanggung jawab buat kayak belanja rumah tangga atau mungkin belanja bahan makanan gitu? Yang pasti itu. Iya. Kalau untuk makanan sendiri tuh kira-kira ada pembatasan anggarannya nggak? Yang jelas lah itu. Jadi bagaimanapun kita kan harus pinter-pinter memanage keuangan, termasuk bagaimana kita menyajikan makanan itu tadi, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan nilai gizi yang ada begitu ya. Jadi tetap kita pertimbangkan.
Kalau untuk jam makanan sendiri kira-kira di keluarga ini ada aturan nggak? Misalnya Pak pagi makannya jam segini, siang jam segini, malam atau akhir jam malamnya mungkin? Tidak ada keharusan jam, tapi yang jelas anak-anak pasti terasa karena memang sudah kita biasakan mulai dari kecil. Untuk jamnya bebas ya, yang penting di meja makan itu sudah tersedia makanan begitu ya. Siang jelas mereka juga makan, kemudian malam itu juga jelas mereka makan. Walaupun kita tidak selalu bersama-sama gitu. Tapi selalu ya selalu makan bukan sehari 3 kali kayak gitu. Kalau untuk jam tidurnya kira-kira ada ini nggak penetapan jam tidur harus tidur segini biasanya? Ya kalau dulu ketika anak-anak masih kecil itu pasti ada jam tidur ya. Kalau sekarang itu susah. Mbak, anak-anak itu yang alasan ada mengerjakan tugas, ya bukan alasan sih, memang mereka mengerjakan tugas ya. Tapi kadang-kadang juga alasan gitu juga Mbak, main game atau apa gitu ya. Tapi ya yang jelas itu tadi ya, karena mereka sudah dewasa dan sekarang ambil istirahat yang cukup begitu. Jadi itu. Kalau untuk tidur siangnya kira-kira anggota keluarga teratur nggak? Karena pekerjaan dan tugas mereka yang tidak pasti ya, jadi tidak konsisten lah. Seperti saya juga kan nggak pernah tidur siang, pekerjaan mulai pagi sampai sore begitu. Nah anak-anak kan juga begitu, kadang-kadang kuliahnya pagi sampai siang, tapi kadang-kadang siang juga ada kuliah sampai malam, jadi kan ya tidak bisa sesuai dengan dia. Kalau untuk anggota keluarga kira-kira kalau untuk aktivitas fisik gitu, apakah mungkin rutin melakukan hal tersebut, misalnya kayak lari atau bersepeda atau mungkin jalan-jalan di sekitar rumah? Kalau olahraga itu tidak rutin ya. Jadi tidak selalu gitu, tidak selalu ya. Kalau kepingin aja. Itu jeleknya mungkin ya. Saya kurang ini ya menanamkan fisik kepada ya aktivitas fisik pada anak-anak dan juga kepada diri saya sendiri juga begitu. Jadi kurang aktivitas fisiknya. Iya, saya akui itu. Kalau misalnya kalau lagi beraktivitas fisik tuh mungkin kira-kira sehari berapa menit atau berapa jam? Ya tidak pasti lah gitu. Kadang-kadang kita cukup jalan, kebetulan saya punya halaman yang cukup luas gitu, muter-muter gini aja sudah sampai. Atau kemudian kita ada alat ini ya, treadmill gitu ya, ada gitu ya. Kemudian untuk keluarga ini, untuk keluarga ibu, apakah ada yang menggunakan alkohol atau mungkin mengonsumsi kopi atau teh? Ya, kalau alkohol jelas enggak ya, itu sudah haram ya. Karena kita musim. Kalau kopi atau teh ya ada. Kalau tiap hari, tiap pagi saya pasti membuatkan itu untuk bapaknya anak-anak. Kemudian untuk penggunaan obat nih ibu, keluarga ibu itu menggunakan obatnya dari obat yang dijual bebas atau dari yang dirasakan dokter? Kalau obat-obat ya kalau paracetamol misalnya ya sakit panas gitu ya saya beli di apotek terdekat begitu. Tapi kalau itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin dalam waktu 2 hari tidak sembuh, maka kan kita ke klinik ya pasti kita menggunakan resep dari dokter. Kemudian penyimpanan obat itu diberikan tabel sendiri, kemudian disimpan di tempat aman ya, atau jauh dari jangkauan anak-anak? Iya kalau tabel sih saya nggak pernah ya mbak ya, cuma Tapi disimpan di disimpan di box gitu aja, kotak khusus untuk obat. Kemudian ibu, apa yang dilakukan keluarga ibu untuk mencegah suatu penyakit? Serta siapa yang membuat keputusan di keluarga ibu terkait dengan kesehatan keluarga? Ya kalau keputusan jelas bersama ya antara saya dengan suami ya mbak ya. Terus bagaimana cara mencegahnya, itu tadi kita saling menjaga kebersihan lingkungan ya kan, menjaga kebersihan karena setiap hari kita harus nyapu gitu ya. Kalau minggu pas udara panas kita keluarkan kasur-kasur bantal-bantal keluar rumah ya kan, walaupun tidak tiap hari kita pel karena memang kita sibuk, tetapi kan tetap kita jaga
pola kebersihan makanan juga kita jaga sedemikian rupa. Tadi walaupun saya sibuk, tetap saya menyajikan makanan yang berimbang kan begitu ya, ada sayur, ada lauk begitu, ada buah begitu. Jadi itu ya, jadi mulai dari kebersihan lingkungan sampai makanan itu juga tetap kita perhatikan. Jadi kan pola hidup juga Mbak, perlu istirahat yang cukup juga. Kemudian apa yang dilakukan anggota keluarga ibu itu ketika anggota itu ada yang sakit? Ya, pastinya kita rawat ya Mbak ya. Kalau ada keluarga yang sakit ya kita rawat gitu. Kita tanya sakitnya apa. Kalau misalnya panas, pasti pertama saya beri paracetamol ya, kemudian saya vitamin gitu. Jadi ya kita lihat dulu, kemudian kita lihat perkembangannya. Kalau memang dalam waktu 2 hari tidak sembuh, ya udah kita bawa dia ke klinik. Kemudian bagaimana status imunisasi dari setiap anggota? Apakah sudah mendapatkan imunisasi vaksinnya? Ya, alhamdulillah ketika mereka balita ya, anak-anak balita itu kan mendapatkan imunisasi ya. Lengkap. Jadi setelah itu kita tidak ada imunisasi lagi kecuali kemarin COVID ya. Nah, ya itu. Kemudian apakah ada pola khusus dalam keluarga dalam mengonsumsi gula dan tepung? Sejauh ini kita normal-normal saja. Cuma memang sekarang untuk konsumsi gula, khususnya saya dengan suami ya, dengan bapaknya anak-anak ini memang sudah saya batasi begitu. Artinya kalau pagi kan kita belum kopi ya, karena kopi kalau yang ada sasetan itu kan ada gulanya sekalian. Tapi seandainya tidak itu saya pakai gula ini seperti dia vitamin gitu ya. Jadi kita sudah mengurangi konsumsi gula. Selanjutnya, apakah ada riwayat penyakit genetik keturunan dari seluruh anggota selama mungkin 3 generasi? Kemudian bagaimana perasaan keluarga ini terkait pelayanan kesehatan yang diterima? Apakah merasa nyaman, kemudian puas atau gimana? Ya apa ya Mbak ya, kalau kita bicara kenyamanan ya alhamdulillah kita memang sebenarnya maksudnya BPJS ya, BPJS, dan memang kita alhamdulillah sih tidak sering sakit sampai ke rumah sakit gitu ya. Sakitnya sakit-sakit biasa saja, tapi seandainya kita sampai ke rumah sakit pun alhamdulillah kita memanfaatkan BPJS yang ada begitu. Jadi ya menurut saya nyaman. Berarti belum ada ketidakpuasan gitu maksudnya ya, sama sejauh ini tidak ada ya. Kemudian bagaimana sikap dan harapan dari keluarga ini terhadap peran dari perawat? Ya memang kalau kita memperhatikan alhamdulillah sekarang ini di rumah sakit ya, karena saya juga sering di rumah sakit bukan kepada keluarga saya, karena saya kebetulan punya ibu yang sering saya bawa ke rumah sakit di rumah sakit ataupun kadang-kadang opname ya Mbak ya, karena pernah juga operasi gitu. Dan alhamdulillah saya melihat sampai sejauh ini perawat itu sudah lebih lebih humanis, sudah lebih ramah begitu melayani pasiennya. Nah kalau dulu terkenal kalau pasien apalagi pasien BPJS gitu ya, itu kan katanya galak gitu, tidak ramah begitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya tidak menemui hal tersebut. Berarti sama semua kepada semua pasien. Iya. Kemudian apakah ada pelayanan medis dari pemberi pelayanan kesehatan jika terjadi suatu kedaruratan di sekitar rumah? Maksudnya bagaimana Mbak? Mungkin ada pelayanan medis untuk darurat di dekat rumah. Di dekat rumah ya, kebetulan di sini kan ada klinik ya, dekat sekali. Jadi kalau misalnya darurat Kemudian apakah keluarga mengetahui
mengetahui cara memanggil ambulans dan juga perawatan medis? Sejauh ini kebetulan kan saya tidak pernah panggil ambulan, tapi kan di situ kan di medsos kan banyak ya apa namanya, oh ini nomor ambulan yang bisa dihubungi gitu. Jadi ya hanya berbekal mengetahui saja, tapi sampai sejauh ini alhamdulillah kita nggak pernah sampai memanggil ambulan. Berarti mengetahui. Ya, mengetahui. Kemudian jarak fasilitas perawatan dari rumah keluarga apakah jauh? Dekat. Kira-kira berapa? Berapa meter ya? Sekitar 100 meter lah. Kemudian untuk transportasinya biasanya menggunakan apa? Ya kalau dia bisa apa namanya kayak deket ya mbak ya, kalau bisa dibonceng pakai motor ya kita bonceng. Tapi kalau udah lemes gitu ya kita pakai mobil. Berarti tidak ada kendala terkait transportasi kita. Oke, mungkin untuk fungsi keluarga seperti itu dulu Ya, sama-sama sukses. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Amalia Dewisito, bisa dipanggil Amalia Bu. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang stres yang pernah Ibu alami ya. Stres ya. Ya, apakah Ibu pernah mengalami permasalahan sehingga membuat Ibu stres, kemudian mengakibatkan sakit kepala, kemudian nafsu makan turun, apakah pernah Ibu? Ya, yang jelas karena saya manusia normal ya, Mbak, ya, pasti tidak luput dari permasalahan. Yang jelas itu pasti pernah. Tapi saya menilai tingkat kesetresan saya tidak tinggi lah gitu ya, jadi wajar saja. Kemudian kalau untuk permasalahan itu apakah mungkin permasalahan pendidikan anak atau masalah ekonomi atau masalah yang lain yang pernah terjadi di keluarga Ibu? Yang pernah saya alami tentang pendidikan anak. Jadi ketika anak saya pertama waktu itu dulu mau melanjutkan sekolah gitu ya, itu sempat ada dilema juga, sempat ada kebingungan, sempat ada kegalauan seperti itu, sehingga sedikit memakan energi. Nah, itu memang saya akui memang ada sedikit tingkat kesetresan dari saya, walaupun kemudian pada akhirnya bisa ada solusi di sini ya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana Ibu? Apakah didiskusikan bersama atau mungkin Ibu meminum obat tertentu atau seperti itu? Ya, untuk saya pribadi ketika saya pusing gitu ya, kita memang pusing aku mungkin karena kita dari permasalahan, tapi kan untuk sementara supaya tidak berkelanjutan kita dengan obat yang ada saja. Nah kemudian untuk karena saya tahu bahwa yang menyebabkan ini adalah suatu permasalahan, maka kemudian saya cari permasalahan tersebut, bisa diskusikan bersama antara suami, kemudian anak-anak. Jadi Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami masalah fisik seperti masalah pencernaan diare atau mungkin masalah? Ya, kalau pencernaan saya punya penyakit emah. Iya, penyakit emah dan cenderung darah rendah. Kemudian masalah seperti nyeri di kaki atau mungkin Alhamdulillah sejauh ini masih wajar lah, normal gitu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Ya, pasti nih. Saya ingin tahu juga ini apakah tensi saya normal atau enggak ini. Sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pengecekan tekanan darah nih? Saya lama ini tidak melakukan. Sebelumnya apakah Ibu mengingat hasil tekanan darah Ibu? Ya, terakhir 100 sekarang saya ingat. Bahkan saya dulu belum pernah loh mbak, 100 atas ya 100 70 100 190 itu biasanya ya, sering itu seperti itu.
Tangan kanan ya? Iya. Kanan? Kanan Pak kiri? Kanan aja. Kanan, kiri. Nggak masalah ini ada bajunya? Nggak masalah. Kebaca kan? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya. Itu gimana? Rendah ya Mbak ya? Iya, termasuk rendah. Termasuk rendah ya. Ini ada pikiran gitu yang Kemarin dari ini masalahnya, dari kegiatan bimtek bermalam, malam dan di sana ada kegiatan apa outbound itu Mbak. Mungkin Kelelahan, iya, mungkin sampai ke situ. Iya. Memang masih terasa capek badan, mau istirahat. mungkin ya diperbanyak istirahatnya aja. Terima kasih Mbak. Nanti Bu, untuk selanjutnya yang akan bertanya mengenai harapan Ibu untuk keluarga. Bagaimana harapan Ibu untuk masalah kesehatan yang ada di keluarga? Apakah Ibu berharap keluarga Ibu tetap sehat dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari, kemudian makan makanan bergizi dan kemudian selalu berpikir positif seperti itu? Ya, ya pasti Mbak ya. Bagaimanapun kita menginginkan keluarga ini tetap sehat, tetap panjang umur. Gitu. Oleh karena itu kita berupaya ya bagaimana keluarga ini sehat, mulai dari bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan, kita bagaimana mengatur pola makan, kita mengatur pola pikir, kan begitu ya. Pola hidup juga kita harus kedepankan karena emang kita tahu bahwa kesehatan itu tidak hanya bersumber dari lingkungan, tidak hanya bersumber dari makanan saja, tapi yang utama adalah dari pola pikir kita. Karena itu saya membuka di keluarga ini kita anut sistem keterbukaan. Kalau ada permasalahan ya kita selesaikan bersama-sama dan kemudian mengontrol, memanage diri sendiri juga ya, bagaimana ketika menyikapi ketika muncul suatu permasalahan. Jadi saya tanamkan kepada keluarga bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ibu, bagaimana harapan Ibu mengenai fasilitas kesehatan mungkin di puskesmas atau rumah sakit seperti pelayanannya, kemudian tenaga kesehatannya bagaimana seperti itu? Ya sejauh ini sih baik ya, tapi walaupun seperti itu ya masih harus tetap ditingkatkan karena kita melihat bahwa orang yang sakit itu dari waktu ke waktu kan semakin banyak.
kami gitu. Apalagi saya juga setiap minggu tuh kontrolkan ibu ya ke rumah sakit di situ, dan tadi pasti di situ pasti pasiennya tuh kok banyak gitu, tidak pernah saya melihat jumlah pasien itu sedikit itu tidak banyak. Bahkan ketika mau kita merawat inap gitu, kadang-kadang kita sambil datang akhirnya kita ditempatkan di UGD gitu kan, pernah juga itu terjadi gitu. Nah, tadi Ibu setiap pertanyaan atau wawancara yang saya dan rekan-rekan saya lakukan, terima kasih Ibu atas partisipasinya dan peluangan waktu yang Ibu berikan untuk wawancara dengan kami. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya kami akan jadwalkan pertemuan minggu depan nih Ibu untuk membahas mengenai permasalahan yang ada di keluarga Ibu dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk waktunya, hari dan jamnya sama seperti saat ini. Apakah Ibu bersedia ya? Ya, siap Mbak, banyak masalah. Baik Ibu, saya dan rekan-rekan pamit undur diri nih Ibu. Apabila ada kata yang kurang berkenan dengan di hati Ibu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Yeay. Alhamdulillah. Gimana terus ini menjat masanya? Kalau menurutku ya, tadi kan kayaknya nggak ada masalah itu nggak sih dengan wawancaranya? Ada kan? Nggak ada. Lalu kayak cuman kita Iya sih, Mbak. menurutku itu diagnosa kesiapan penanganan kasus keluarga. Ini bisa ya? Coba kalau dari total subjektif sama objektifnya ya itu sama cocok ya? Cocok nggak mungkin? Ya cocok sih di sini sebenarnya. dari definisinya juga cocok sih, mengkolaborasi keluarga dan juga mendukung kesejahteraan anggota keluarga dan dapat diterima. Lalu di data objektif itu juga sesuai sama tadi. Diagnosa lain ada mungkin? Nggak ada. Ini ya cocok. Oh gitu Kak. Ini kalau dari subjektifnya juga mengekspresikan keinginan keluarga, objektifnya menunjukkan fungsi keluarga dari fisik, sosial, psikologis, terus aktivitas manajemen selama perkembangan, dan keluarga fleksibel, terus adanya respect. Iya sih, bener nggak sih dari Iya. Terus intervensinya itu ya pakai terapi nggak sih kemarin? Iya. Apa ya kalau itu kesiapan Jadi kalau kita lihat lagi di aplikasinya kurang gitu ya, jadi bisa pakai terapi keluarga, jadi biar bisa untuk berfokus pada perubahan perilaku dari aktivitas. Oh itu family behavior itu. Oh iya. Jadi aku agak lupa bahasa Inggris. Family. Oh iya. Ini banyak ini jurnalnya. DP nggak sih? Boleh sih. Berarti ini fokus ke itu aktivitas kan. Iya, ada kita tadi di wawancara yang lain kita ada yang kurang-kurang nggak? Yang di wawancara kalian. Kalau struktur nggak ada, bener-bener bagus sih. Cuman ada sih tadi kayak memang wajar lah kalau kadang komunikasinya kan nggak baik juga kalau lagi capek. Tapi nanti ujung-ujungnya juga baik kan. Cuma dimasukin intervensi. Apa fokus ke itunya aja? Iya, kan biasanya kalau ini cari yang paling urgent dan paling bisa diubah. Ini beneran diagnosanya cuma satu, berarti nggak usah itu. Mau gitu nggak? Skor-skor itu nggak? Bisa sih, mungkin nanti buat dibawa ke ini, dibawa ke
ya skornya. Oh, itu biasanya diagnosanya itu persiapan itu, terus intervensinya yang iya. Kebalik ya. Bener sih, jadi aku nemu banyak nih jurnalnya. Kok terapi yang lain kira-kira? Aku kalau yang paling cocoknya itu sih. Boleh deh ini aja deh yang dikonsultasikan. Karena kalau kayak psikoedukasi sebenarnya bisa, cuma Tapi di keluarga tadi juga ada masalah iya di kejiwaan ya. Ini sih yang paling cocok yang perilaku. Karena tadi yang ada masalahnya cuma di situ kan. Di data lingkungannya juga nggak ada masalah, semuanya baik dan ibunya juga sangat rajin bersih-bersih. Hobi. Udah itu aja. sementara cukup ya. Dikonsultasiin dulu sih. Iya. Paling besok kalau ada revisi ya wes gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah lebih sehat. Baik, di sini saya dan rekan saya akan memberikan edukasi mengenai aktivitas fisik ringan yang dapat Ibu dan Bapak lakukan di rumah dan juga ada jenis dari aktivitas fisik ringan itu sendiri ya Ibu. Kemudian untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Baik Ibu, di sini sesuai dari penjelasan teman saya nih Ibu, saya akan menjelaskan terkait aktivitas fisik ringan, di mana aktivitas fisik ringan ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Saat melakukan aktivitas itu masih dapat berbicara dan juga bernyanyi. Kemudian untuk energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas fisik ini di bawah 3,5 kilokalori per menit. Kemudian untuk contoh-contoh aktivitas fisik ringan itu yang pertama itu ada perjalanan tadi di rumah, kantor atau pusat perdagangan. Mohon maaf kalau perbelanjaan. Kemudian yang kedua itu duduk bekerja di depan komputer, membaca, menulis, kemudian menyelidiki duduk itu sudah merupakan aktivitas fisik ringan.
mungkin itu tadi penjelasan mengenai aktivitas fisik ringan yang bisa ibu dan bapak lakukan di rumah G. Nah, kemudian di sini ada jenis dari latihan aktivitas fisiknya yang namanya interval walking workout. Mungkin ini sedikit asing buat bapak dan ibu. Jadi kegiatan ini merupakan jalan kaki interval, di mana jalan kaki ini merupakan latihan untuk kardio atau jantungnya ibu yang dapat dilakukan dengan cara berjalan cepat dengan istirahat yang lembat. Jadi nanti ibu dan bapak itu bisa melakukan aktivitas ini selama di bawah dari 30 menit ibu. Mungkin bapak dan ibu bertanya-tanya, apa sih manfaat dari latihan ini? Yang pertama ada membakar kalori. Ketika bapak dan ibu melakukan kegiatan ini, kalori bapak dan ibu akan terbakar dan menurun. Kemudian yang kedua ada mendorong perubahan kardiometabolik. Kardiometabolik ini merupakan kelainan dari metabolisme tubuh ibu. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan ketahanan tubuh. Jadi bapak dan ibu bisa jauh lebih sehat lagi. Kemudian yang keempat ada memperkuat otot jantung. Jadi ketika bapak dan ibu sering melakukan kegiatan ini, jantung bapak dan ibu itu akan sering berdetak-detak. Jadi tidak sering sakit seperti itu ibu. Mungkin selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai jenis dari kegiatan berjalan interval ini. Jadi kegiatan ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama ada spirit interval, di mana kegiatan berjalan ini dilakukan selama 10 sampai 30 detik. Tapi waktu istirahat ini cukup lama, yaitu 30 sampai 60 detik. Ini kegiatan jalan interval dengan jenis pertama. Kalau misalnya Bapak dan Ibu baru permulaan melakukan kegiatan ini. Kemudian yang kedua ada tempo interval, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan waktu 2 sampai 5 menit dengan jangka istirahatnya 1 sampai 2 menit. Jadi kegiatan berjalannya jauh lebih lama daripada istirahatnya. Dan yang ketiga ada far flight, di mana kecepatan dan durasinya ini tidak terstruktur atau tidak terbatas. Jadi seperti Bapak sampai Ibu melakukan sekuat tenaganya Bapak dan Ibu saja. Kalau misalnya capek baru istirahat sebentar. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan kegiatan berjalan interval ini? Yang pertama, ibu dan bapak bisa jalan santai dengan jarak 107 meter dalam 1 menit. Kira-kira kalau 107 meter itu dari mana sampai mana ya bapak ibu? Ya dari sini ke depan juga ke jalan besar. Oh, ke depan Ya. gang besar itu. Iya. Kalau jalan sejauh itu kira-kira bapak sama ibu mampu dalam sehari? Alhamdulillah. Kemudian ada jalan cepat dengan jarak 160 meter dalam 1 menit. Jadi ini Ya, jaraknya lebih agak panjang lagi. agak panjang lagi ya. Benar sekali ibu. Terus yang ketiga ada seterusnya bergantian sampai 30 menit dengan latihan lebih jauh lagi. Pokoknya sekuat tenaga bapak dan ibu sejauh mana untuk berjalan. Kemudian berapa kali kira-kira bapak dan ibu dapat melakukan kegiatan ini? Yaitu 3 kali dalam 1 minggu. Menyesuaikan bapak dan ibu ini kosongnya kapan, Senin, Selasa, Rabu, atau di selang-selangnya juga tidak apa-apa. Kira-kira bapak sama ibu kuat melakukan ini 3 kali dalam 1 minggu? Ya, salah paham Mbak. Ya. Tinggal kemauannya aja ini. Benar sekali bapak dan ibu. Iya, iya. Adakah yang ingin ibu dan bapak tanyakan? Iya kan tadi Mbak siapa tadi menjelaskan tentang aktivitas fisik ringannya. Saya berpikir bahwa aktivitasnya itu sudah cukup betul untuk menjaga kebugaran, tapi ternyata tadi ada penjelasan yang lebih ya tentang interval workout itu. Jadi ternyata di sini harus menggunakan suatu apa ya terstruktur lah gitu ya, terstruktur, dan kemudian di sini juga ada waktu, ada interval jarak yang memang harus kita perhatikan gitu. Jadi kan selama ini saya berpikir ya pokoknya saya masukkan rumah bekerja itu sudah cukup buat saya untuk aktivitas fisik gitu. Saran kami mungkin bapak dan ibu secapek apapun dalam bekerja, pokoknya sering meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik karena manfaatnya tuh banyak sekali, apalagi untuk jantung bapak dan ibu. Apalagi ini juga sudah lansia ya. Benar sekali, jadi butuh banyak gerakan tambahan. Baik bapak dan ibu, tadi kan saya dan rekan saya telah menjelaskan mengenai aktivitas fisik ringan yaitu interval walking workout. Nah, di sini kami ingin mengajak bapak dan ibu untuk melakukan kegiatan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu nih bapak ibu. Apa
Bapak dan Ibu berkenan untuk kami bantu untuk melakukan kegiatan ini nggak? Iya Mbak. Siap. Siap untuk dibantu. Baik, kalau Bapak dan Ibu siap, insya Allah hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kami akan datang ke sini untuk membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan ini dan memandunya dengan baik, ya. Waktunya? Untuk waktunya, Ibu luangnya kira-kira jam berapa, nih? Sore ya Mbak ya. Sore, sekitar jam 4 sore, Bu. Iya. Oke, Bapaknya juga bisa. Bisa. Alhamdulillah. Baik, Ibu, mungkin kita akan melakukan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada jam 4 sore. Iya. Oke, mungkin butuh waktu sekitar 30-60 menit gitu Siap. untuk kegiatan. Bagi Ibu, untuk kegiatan sendiri apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup Mbak. Cukup ya. Oke, bagi Ibu kalau gitu. Bagi Ibu, untuk kegiatan yang akan kita lakukan, saya dan teman saya izin pamit. Terima kasih atas waktu yang Ibu dan Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu dan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu. Jadi sesuai janji kita kemarin, nah di sini kami akan mengajarkan Bapak Ibu ini untuk melakukan latihan jalan interval. Nah, jadi kan sesuai dengan hasil pengkajian kemarin, itu memang pada keluarga Ibu Bapak ini memang untuk kurangnya ada di melakukan aktivitas fisik sehari-hari nggih. Nah, itu berhubung kemarin saat dites Ibu tekanan darahnya rendah, jadi kami di sini memilih untuk apa sih aktivitas yang cocok untuk orang dengan tekanan darah rendah. Jadi di sini nanti aktivitasnya itu bisa membantu untuk meningkatkan tekanan darah gitu. Untuk mengontrol tekanan darah gitu, untuk biar selalu normal gitu. Nah, jadi nanti namanya itu latihannya adalah jalan interval. Nanti di sini untuk caranya itu nanti untuk jalan biasa saja bolak-balik. Nah, kemudian nanti bergantian kemudian dengan melakukan jalan cepat. Bergantian selama 30 menit. Nanti caranya akan dicontohkan oleh perawat Balkis. Ini caranya sangat mudah ya, Bu. Sangat mudah dilakukan, juga nggak terlalu capek juga, cocok buat orang tua, cocok buat anak-anak juga, ya semua usia juga cocok, Bu. Karena ini sebenarnya cuma jalan biasa, tapi nanti ritmenya semakin lama semakin cepat, begitu. Mau dicontohkan ya? Oke. Untuk gerakannya itu sebenarnya cuma seperti ini saja. Awalnya jalan biasa, segini. Nanti balik lagi kayak gini. Ini tangannya sambil diain seperti semua anggota tubuh itu bergerak ini. Yang penting bergerak dari atas sampai bawah. Nah, nanti mungkin sekitar 3 kali nanti dipercepat lagi ritmenya. Untuk durasinya per hari bisa 30 menit. Mungkin saya contohkan lagi nih. Balik ya, terus lakukannya jalan cepat. Oh, ya. Kemudian jalan lebih cepat lagi. Mungkin mau dicontohkan dulu Ibu. Oke, mau Apa ini latihan dulu aja. Nanti nggak perlu 30 menit dulu nggak apa-apa. Oke. Hap. Oke. Digoyangkan aja semuanya. agak pelan-pelan dulu, agak pelan-pelan dulu. Bapak Ibu. Oke, balik. Balik Ya, lagi. balik lagi. Balik lagi. Ya, Ya, pelan-pelan balik lagi. dulu, Pelan-pelan pelan-pelan dulu, dulu. nggak apa-apa. Iya. Udah gelap nih. Terang. Pelan-pelan dulu, habis ini cepat. Ya, semakin cepat. Habis ini oke. Balik, kemudian dengan jalan cepat. Iya. Ya, jalan cepat. Iya. Kalau merasa sesak bilang deh Bapak Ibu. Balik lagi, jalan cepat. Iya, Sekali lagi aja nggak apa-apa. sekali lagi.
Ini balik kembali lagi. Oke, sudah juga. Ini karena cuma latihan jadi sebentar saja. Tapi nanti kalau misal mau dilakukan sendiri sehari-hari 30 menit per hari itu sudah cukup. Mungkin 3 sampai 5 kali per minggu itu sudah bisa. Yang penting anggota tubuhnya itu gerak semua. Nanti melancarkan darah, terus juga mengurangi risiko diabetes, mengurangi risiko jantung seperti itu. Terus ini rekamannya sudah selesai? Belum? Sudah? Belum. Oh, ini tadi latihan. Oh, ya nggak apa-apa. Cut. Nggak apa-apa, ini lanjut aja. Mungkin dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu. Iya, itu tadi kan ada beberapa ini ya. Yang pertama lambat, terus Oh iya. yang lambat itu bukan 30 menit gitu, yang cepat 30 menit gitu. Enggak, Oh. jadi campuran dari yang lambat dan cepat itu nanti 30 menit. Iya. Nanti misal mulai ngerasa sesek atau capek, nanti diperlebat lagi nggak apa-apa. Nanti agak cepet lagi nggak apa-apa. Yang penting santai aja ya. Jangan sampai sesek gitu. Nanti kalau sesek malah risiko yang lain lagi. Karena memang belum tidak pernah ya. Iya, Jadi, heeh. awal Betul. Ya justru kalau awal-awal, ya justru kalau awal-awal yang santai-santai dulu aja, perlahan-lahan nanti mulai durasinya ditingkatkan lagi kayak gitu. Mungkin dari bapaknya mau ada yang ditanyakan? Siap. Sampun nih Pak. Ini Nggih. mungkin bisa diimbangi dengan pola makan, nanti bisa Oh iya, mungkin betul. dengan minum jus tomat atau apapun itu yang bisa membantu meningkatkan tekanan darah. Jadi juga ini faktor resiko mungkin juga stres dan lain-lain itu biar terjaga. Jadi dengan jadi sebenarnya dengan jalan interval ini tuh juga selain mengontrol tekanan darah juga bisa mengontrol gula darah, kemudian juga bisa memperbaiki kualitas tidur juga dan meningkatkan imun. Jadi sehari-hari itu daya tahan tubuh bisa semakin bugar. ya, semoga semakin sehat. Nggih. Makasih resepnya ya. Nggih, sampun Bapak Ibu. Iya. Insya Allah nanti berusaha untuk konsisten. Nanti kita jadwalkan di pertemuan berikutnya gitu. Ya, siap. Amin. Makasih Pak. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Jadi ini merupakan lanjutan dari latihan kita minggu kemarin. Siap. Jadi pada kali ini Bapak sama Ibu akan latihan lagi sesuai dengan janji kita pada pertemuan kemarin. Mungkin sebelumnya apakah pernah melakukan sendiri di rumah? Ya, setelah kemarin itu kan Mbak ya, setelah diberi arahan itu ya kita mencoba. Oke, baik. Baik, Berapa menit iya. biasanya dilakukannya? Ya, memang tidak konsisten 30 menit ya seperti yang disampaikan, tapi ya sudah berupaya untuk mencoba. Mungkin bisa dicontohkan kembali nggih bagaimana latihannya kemarin. Ya. Mungkin dari bapaknya barengan. Ya. Ini dah. Ini yang gerak lambat ya, Bu. Terus Setelahnya yang cepat. Kemudian agak lagi. Oke, tadi latihannya sama seperti kemarin ya. Setelah melakukan jalan interval tadi, rasanya gimana? ya memang ada perubahan ya, artinya badan itu menjadi lebih segar gitu loh Mbak, lebih nyaman lah mungkin ya, lebih rileks juga. Enak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya enak gitu.
Ya, ini baru disadari. Kalau untuk bapaknya sendiri gimana? Sama. Alhamdulillah, bapaknya kok Lebih rileks gitu. iya relax, bukan seperti pagar. Kalau gitu mungkin pertemuan ini mungkin cukup segitu dulu nggih. Kita nanti akan ketemu di pertemuan ketiga, pertemuan selanjutnya sama seperti ini untuk melatih jalan interval lagi. Sebelum nggih. Sama kawan-kawan yang lain. Oh iya, Nggih. Iya, siap Mbak. Oke, baik, mungkin itu dulu nggih dari kami. Kami pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, di sini pertemuan kita yang ketiga kali dan untuk Bapaknya pertemuan yang kedua kali nggih Bapak. Untuk yang intervensi kemarin yang diberikan setelah 1 hari dan 2 hari, apakah sekarang masih ingat nggih jalan Ya, intervalnya? sangat ingat. Apakah dipraktekkan juga nggih Ibu? Ya, sudah kami berdua selalu mempraktekkan itu. Ya, Oke. Untuk waktunya sesuai yang dibicarakan kemarin, apa lebih lama apa gimana? Yang kedua, pertama kemarin kan memang durasi waktunya belum 30 menit ya, tapi terus berupaya untuk itu. Paling tidak 30 menit itu minimal ya. kondisional. Sekarang kita latihan lagi nggih Ibu. Ini latihan yang ketiga kalinya. Siap. Mari Ibu. Kemana jalan? Di sini ya. Oke. Pelan dulu. Pelan dulu. Gimana? Sudah. Oh. Nggih. Nggih. Bagaimana Ibu perasaannya setelah 3 hari ini dilakukan intervensi jalan interval nggih? Ya lebih inilah lebih enak, lebih pertama kan rasanya tuh kayak kagok gitu ya. Nggih. Terus sekarang udah lebih luas, sudah lebih enak. Oh nggih. Lebih apa namanya refleks gitu ya. Nggih, alhamdulillah nggih Ibu. Nggih baik Ibu, karena ini hari ketiga sekaligus hari terakhir nggih, karena sudah selesai, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik terkait pengecekan TTV-nya nggih Ibu, nanti di nggih. Jadi baik Ibu, di sini kita akan melakukan pengecekan darah. Kemudian nanti sudah melakukan latihan jalan interval gitu ya selama 3 kali dalam seminggu ini. Apakah ada perubahan terhadap tekanan darah Ibu? Iya. Baik, makanya kapan hari sebelumnya itu kan memang tekanan darah saya rendah ya. Di sini saya akan cek untuk melihat apakah ada perubahan dengan latihan jalan interval itu terhadap tekanan darah Ibu dan Bapak. Tingkan getting. Lupa kalau izin memeriksa minta izin memeriksa tekanan darah Bapak Ibu.
normal ibu setelah dilakukan gitu aktivitas dengan interval tekanan darahnya 110/90 mmHg. Kemarin kan masih rendah Ya, gitu. agak rendah. Jadi, Alhamdulillah ada peningkatan seperti itu. Berarti ada efeknya, efeknya. ya, ada efeknya. Berarti saya sekarang ya Mbak ya. Ya. Tapi rasanya meningkat mungkin Mbak karena udah kayak lebih enak gitu ya. Gimana Mbak? Meningkat dari sebelumnya. Di sebelumnya itu rendah gitu Bu. Iya, cenderung rendah. Kemudian untuk sekarang ini tekanan darahnya udah meningkat, udah Lebih termasuk ya. normal gitu, 110/90. Oh ya, terima kasih. Berarti untuk aktivitasnya juga bisa ibu lakukan. Ya nanti akan berupaya untuk konsisten Mbak. Karena emang rasanya itu mengkonsistenkan itu agak susah. Iya, tapi kalau sudah melihat seperti ini kan Sudah tahu ya efeknya. tahu efeknya berarti ya harus diupayakan. Baik, Ibu, sekian dari saya. Terima kasih Ibu sama Bapak atas kerjasamanya. Sama-sama Mbak, akhirnya kan saya juga jadi lebih sehat. Baik Ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.